Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat bisa beramal soleh, nikmat mempunyai anggota tubuh yang lengkap, yang itu semua hendaknya kita sesuaikan dengan amal ibadah kita tingkatkan amal ibadah kita atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam maka kita berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa selalu memegang teguh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Mendekati akhir KBM tahun ajaran ini, khususnya kita akan mengikuti, wahai para siswi sekalian, ujian akhir sekolah nanti. Kiranya ada beberapa nasihat yang mungkin bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini agar mengembalikan kembali semangat-semangat yang dahulu pernah ada. Namun di masa-masa pandemi ini ternyata mungkin terlihat kurang atau tidak tampak. Maka akan kita jelaskan di beberapa kalimat-kalimat yang selanjutnya tentang semangat para ulama, semangat para salaf terdahulu, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka benar-benar menggunakan kemampuan mereka, kesehatan yang mereka miliki untuk bersemangat dalam belajar, menelaah, mengkaji, dan lain sebagainya. Kemudian yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, di apel kali ini adalah tentang tulisan yang ditulis oleh Syekh Ali bin Muhammad Al-Omran, seorang ulama yang hidup di tahun 1038 Hijriah. Maka sebab beliau rahimahullah ta'ala menulis kitab ini, kitab Al-Musyawwiqu ilal Qiraati wa Talabil Ilm, yang membuat seseorang rindu untuk terus membaca dan menuntut ilmu. Beliau rahimahullah ta'ala sangat resah, bersedih dengan keadaan kaum muslimin saat ini. Itu di zaman beliau, zaman yang sekitar 400 tahun yang lalu, di mana kaum muslimin mulai meninggalkan dari semangat menuntut ilmu, mulai sibuk dengan perkara yang lain. Padahal kita tahu bersama bahwa agama ini memberikan porsi yang cukup besar terhadap fokus kepada belajar dan juga menuntut ilmu. Terlebih lagi, wahai para siswi semuanya, kitab ini telah diterjemahkan, Masya Allah. Namun, mungkin kita tidak mengetahui tentang kitab ini. Kalau mau ingin mengecek kitab tersebut, silakan. Maka kitab tersebut telah diterjemahkan dan telah ditulis yang judulnya adalah Gilanya Para Ulama dalam Belajar dan Menuntut Ilmu. Selanjutnya, sebab beliau rahimahullah ta'ala Syekh Ali bin Muhammad Al-Omran menulis kitab ini ada dua sebab utama kenapa beliau rahimahullah ta'ala menulis kitab ini. Yang pertama, sesungguhnya yang saya lihat dan dilihat pula oleh orang selain saya bahwa para penuntut ilmu telah menyerah dari belajar, menelaah, membaca, yang tandanya mereka mulai meninggalkan kitab-kitab para ulama dan mereka sibuk kepada perkara lain selain belajar dan juga menuntut ilmu. Maka beliau rahimahullah ta'ala benar-benar bersedih dengan keadaan kaum muslimin saat itu, 400 tahun yang lalu, yang mana kaum muslimin sudah mulai menyerah saat memasuki masa-masa yang seharusnya mereka gunakan untuk belajar, justru mereka sibuk dengan perkara yang lain. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Keadaan kita yang na'udzubillah min dzalik, disibukkan dengan banyak hal, disibukkan dengan gawai kita, disibukkan dengan berita-berita, disibukkan dengan banyak yang bisa melalaikan kita kepada fokusnya dalam belajar.
Dan yang kedua, sebab utama juga, sebagian di antara para penuntut ilmu telah berpuas diri. Seseorang yang telah lulus dari sekolah dasar, berpuas diri dari apa yang telah ia miliki. Anak-anak kita yang telah lulus dari SMP telah berpuas diri dari ilmu agama yang telah ia capai. Anak-anak kita yang telah lulus dari SMA telah capai juga, telah berpuas diri juga dari menuntut ilmu. Yang mana sebenarnya seharusnya seorang penuntut ilmu tidak pernah berpuas diri, tidak mencukupkan diri, karena ilmu itu luas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW lalu diajarkan para sahabatnya bukan sesuatu yang bisa digapai pada akhirnya. Kalau kita berenang, mungkin kita bisa sampai kepada tepi akhir dari tempat yang kita ingin capai. Namun ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan sangat luas. Dan yang kedua, sebagian yang lain telah mencukupkan diri dari apa-apa yang ada dalam internet. Tidak memfokuskan belajar kepada kita para ulama. Berapa banyak kita para ulama yang telah kita telaah? Kalau kita tanyakan kepada siswi kita, sebutkan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah imam yang banyak dianut oleh masyarakat kita di Indonesia. Kita tanya, berapa banyak kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i? Sebagian mungkin menjawab, la adri, saya tidak tahu. Berapa banyak? Mereka mungkin akan menjawab, nasitu, saya lupa. Dan inah yang sering terjadi di antara kita. Dan na'udzubillah min dzalik. Yang mana mereka mencukupkan diri dari internet. Hanya membuka Google, lalu selesai perkara. Tidak berusaha untuk mengecek kepada buku yang telah ditulis oleh para ulama. Yang para ulama benar-benar bersungguh dalam menulisnya. Kemudian sebab yang kedua, beliau menulis kitab ini untuk meningkatkan kembali semangat dan gairah para penuntut ilmu dalam belajar. Dan agar para thalibul ilm bisa melihat bagaimana keadaan para ulama mereka saat menuntut ilmu. Bagaimana keadaan mereka dalam bersabar saat menuntut ilmu. Kemudian Ibnul Jauzi menuliskan ataupun mengatakan dalam perkataannya, kanatil himamu atau kanat himamul qudama minal ulama aliyah. Dahulu para ulama terdahulu semangat mereka sangat tinggi. Tadullu alaiha tasanifihim. Yang dibuktikan oleh kitab-kitab yang mereka tulis. Jadi kitab yang mereka tulis adalah bukti nyata bahwa mereka benar-benar semangat dalam menuntut ilmu, fokus dalam belajar. Allati hiya zubdatu a'marihim, yang mana menuntut ilmu adalah kehidupan mereka. Hidup mereka adalah menuntut ilmu dan juga beramal. Illa anna aktsara tasonifihim datharat. Akan tetapi ternyata kebanyakan tulisan-tulisan para ulama telah musnah, hilang. Lianna, kenapa? Himamut tullabi dha'ufat. Ternyata semangat para penuntut ilmu telah lemah, telah pudar semangatnya dari belajar. Yang akhirnya kita para ulama yang telah mereka tulis hilang begitu saja. Tidak ada yang membaca lagi. Yang akhirnya tidak dicetak. Dan itulah yang menyebabkan kita para ulama menjadi musnah dan menjadi hilang. Fasoru, kata Ibnul Jauzi, yang mana mereka kemudian yatlubunal mukhtasarat. Mereka hanya mencari ringkasan-ringkasan saja. Wala yansyatuna lil mutawwalat. Dan tidak semangat untuk melihat kitab-kitab yang besar. Apabila kita lihat sekarang ada di hadapan kita kitab ataupun dua kitab ini, kitabnya besar, Masya Allah. Saat kita melihatnya saja ataupun sebagian para penuntut ilmu saat melihat kitabnya begitu besar, maka langsung melemah semangat mereka. Tidak mau membaca. Kenapa? Yang mereka pikirkan ribuan halaman, bagaimana saya bisa menyelesaikannya? Naam, maka yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu
adalah bersemangat dan mulai dari sesuatu yang kecil. Dan Masya Allah, PKBM kita, sekolah kita Abu Dzar telah benar-benar fokus, wahai para siswi, untuk menyusun kurikulum yang disusun dari tingkat TK, tingkat SD, kemudian SMP yang sekarang kita ada di sana, kemudian tingkat SMA. Kalau kita lihat di kurikulum SMP khususnya, misal kalau kita berikan contoh kepada pelajaran hadis, maka mudir kita dan semua orang-orang yang berfokus untuk menyusun kurikulum menetapkan bahwa pembahasan hadis yang ada di SMP berfokus kepada hadis arba'in. Berapa hadis? 42 hadis. Hadisnya sedikit, hadisnya ringan. Kemudian saat naik ke tingkat SMA, maka mudir kita Ustadz Makmur Dongoran menyusun untuk siswi SMA memakai kitab apa? Bulughul Maram, yang itu adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, maka inilah yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Mereka memulai kepada kitab yang kecil, kemudian kitab yang besar. Karena sebagian pembahasan telah ada sebenarnya dalam pembahasan yang kitab kecil tersebut ataupun di kitab kecil yang tadi, dan diulangi pula di kitab yang lebih besar. Dan tidak sulit bagi seseorang untuk menyelesaikan 1000 halaman apabila ia telah menyelesaikan pembahasan yang seharusnya ia telah gapai di tingkat yang sebelumnya. Begitu pula kalau kita berikan contoh, apakah sulit seseorang untuk menghatamkan Al-Quran, membaca satu Al-Quran dalam 3 hari? Mudah, apabila ia telah terbiasa, ia telah menyelesaikan tata cara membaca yang benar, maka membaca Al-Quran, menyelesaikan hatamnya dalam 3 hari sesuatu yang mudah. Bahkan para salaf terdahulu, rahimahullah ta'ala, bagaimana mereka menyelesaikan Al-Quran dalam 1 malam. Lihat kalau kita hitung, malam berapa jam? Dari jam 8 sampai jam 4 subuh berapa jam? Sedikit. Namun para salaf kita telah menyelesaikan bacaan mereka dari Al-Quran berapa? 1 malam saja. Maka bukan sesuatu yang mustahil apabila kita ingin menghatamkan, bahkan ingin menghafalkan Al-Quran di umur yang dini. Sesuatu yang mudah. Bagaimana caranya? Kita tingkatkan dahulu semangat kita. Kita hidupkan kembali semangat para ulama yang terdahulu, yang mereka mampu menyelesaikan semua cabang-cabang ilmu. Itu yang dikatakan apa? Oleh Ibnu Jauzi di tahun berapa? Di tahun 597 Hijriah. Kekhawatiran beliau yang mana yang ia katakan bahwa para penuntut ilmu di tahun itu telah lemah. Apalagi di tahun saat ini. Maka bisa kita hidupkan kembali semangat para ulama terdahulu dengan cara apa? Dengan cara kita membuat target yang benar. Kita buat target. Apa yang harus kita kerjakan di tahun ini? Apa ilmu yang harus kita kuasai sebelum akhir semester ini? Atau minimal, apa buku-buku yang belum saya hatamkan? Apa pelajaran yang belum saya tulis? Apa penjelasan guru-guru kita, para ustadzat, para asatidzah yang telah mereka kirim, baik melalui video call ataupun voice note? Kita cek kembali. Mungkin belum kita tulis itu perkataan para guru-guru kita di buku-buku kita. Maka saatnya sebelum datang waktu ujian, hendaknya kita benar-benar kembalikan semangat kita yang pernah dulu ada. Semangat belajar, semangat untuk menghafalkan Al-Quran, dan semangat untuk menyelesaikan pembelajaran. Kemudian, wahai para akhwat, para tholibat, ketahuilah, sesungguhnya agama Islam ini dimulai dengan suatu ayat. Ayat apa? Ayatnya kita telah hafal. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana kalau kita ingin mengambil faidah dari ayat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah
menyuruh kita di awal perintahnya untuk membaca, belajar, untuk belajar. Dan inilah yang Allah perintahkan. Dan para salaf terdahulu sering mengatakan, ilmu itu qoblal qawli wal amal. Sebelum beramal maka apa? Harus berilmu terlebih dahulu. Kemudian kalau kita lihat kisah para nabi terdahulu, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa, nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Tatkala datang kepada beliau, kepada Nabi Musa, ditanyakan, "Ya Musa, hal ta'lamu ahadan?" Apakah kamu mengetahui seseorang a'lamu minka yang lebih pandai, lebih mengetahui dari dirimu, wahai Musa? Apakah ada yang lebih pintar dari engkau, wahai Musa? Ada enggak yang lebih pintar darimu, wahai Nabi Musa? Kata Nabi Musa, la, enggak ada. Saya yang lebih paham, saya yang lebih mengerti tentang ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihi salam, "Bala abduna Khadir." Ada hamba kita Khadir yang disebut oleh orang-orang Indonesia dengan Nabi Khidir. Ada yang lebih mengetahui dari Nabi Musa ilmu yang lain, siapa? Nabi Khadir. Nabi Khidir lebih tahu ataupun memiliki ilmu yang engkau wahai Musa tidak mengetahuinya. Maka Nabi Musa alaihissalam bergegas untuk menemui Nabi Khadir untuk menuntut ilmu kepadanya. Lihat, Nabi Musa tatkala dikabarkan, wahai Musa, ada yang lebih pandai, ada yang lebih tahu dari engkau. Maka Nabi Musa tidak lekas marah. Nabi Musa tidak memprovokasi Bani Israel untuk tidak mengatakan bahwasanya Nabi Musa tidak tahu dan ada orang lain yang lebih tahu darinya. Nabi Musa mengajak sahabatnya Yusha bin Nun untuk menemui Nabi Khadir. Yang mana kisah tersebut ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim dan juga ada dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca setiap hari Jumat kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Musa alaihissalam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal attabi'uka mimma 'ullimta rusyda." Wahai Nabi Khadir, apakah aku boleh mengikuti engkau yang mana aku bisa menuntut ilmu darimu? Itu Nabi Musa alaihissalam. Tidak mencukupkan diri. Nabi Musa telah menjadi nabi dan tidak bercukup diri atas menuntut ilmu. Bagaimana dengan kita? Manusia biasa yang tidak diberikan kepada kita wahyu. Seorang yang biasa. Maka hendaknya kita lebih semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian kalau kita lihat kembali kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, bagaimana semangat mereka untuk menuntut ilmu. Lihat, Yayasan Abu Dzar telah memberikan nama untuk sekolah kita dengan nama siapa? Abu Dzar. Siapa Abu Dzar? Sosok sahabat yang ia pergi dari negeri Ghifar, jauh-jauh datang ke Mekah hanya untuk mengecek seseorang yang namanya telah terdengar seantero penjuru jazirah Arab akan kesolehannya, akan kejujurannya, bahwa ia adalah seorang nabi. Jauh-jauh dari negeri Ghifar, beliau Abu Dzar radhiyallahu anhu datang untuk memastikan apakah benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Dipantau dari semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, di fase di Mekah, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah, Abu Dzar telah ada di sana. Bahkan saat Nabi Muhammad SAW pergi hijrah ke Madinah, Abu Dzar pun ingin mengecek apakah benar Muhammad ini adalah seorang nabi. Lihat bagaimana semangat beliau pergi dari negeri yang jauh untuk memastikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang ia bisa menuntut ilmu darinya.
Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah pergi ke Mesir hanya untuk apa? Belajar, untuk memastikan suatu hadis yang ia tidak dapati. Ia ingin mengecek, mengoros-cek hadis yang ada di mana? Di Mesir. Ia mempersiapkan tunggangannya, ia berangkat dari Madinah menuju Mesir, dan ia memastikan apakah benar ilmu yang bisa ia dapatkan atau ilmu yang telah ia ambil dari Nabi Muhammad SAW sesuai dengan seseorang yang ada di Mesir sana. Maka itu beberapa penggalan cerita-cerita yang semoga bisa kita ambil faidahnya, manfaatnya, agar semangat para thalibul ilm, khususnya para siswi kita di PKBM Abu Dzar, semangat kembali. Ayo, kita pupuk kembali semangat. Kita hidupkan kembali semangat menuntut ilmu. Para ulama telah letih, telah capai untuk menuntut ilmu. Maka begitu pula seharusnya kita menjadi seperti mereka. Bahkan salaf, kita mengaku seperti halnya ataupun berakidah salaf. Apa itu salaf? Mengikuti orang-orang terdahulu. Sebagaimana kita itu mengikuti cara berakidah, cara bermanhaj para salafus soleh, orang-orang terdahulu, maka kita juga harus mengikuti bagaimana para salaf terdahulu belajar. Bagaimana para salaf terdahulu menuntut ilmu. Maka ya akhwat, ana wasiatkan di beberapa detik terakhir dari perjumpaan kita di hari ini untuk semangat, ayo, mari semangat untuk belajar, fokus untuk menuntut ilmu. Apabila ada lembaran-lembaran yang belum kita tulis, mari kita tulis. Apabila ada ilmu yang belum kita fahami, ayo kita bertanya. Kita tanyakan kepada guru-guru kita. Ujian sudah di depan mata. Tanggal berapa? 30 November. Sebentar lagi. Ujian sebentar lagi. Walaupun ujian bukan akhir dari segalanya, namun itu adalah bentuk apa? Cross check kita untuk melihat apakah benar siswi kita telah fokus untuk menuntut ilmu atau hanya sekedar mengisi waktu luang mereka dengan ikut bersama kita. Namun itu semua kita harapkan tidak terjadi kepada siswi kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita akhiri perkataan kita dengan kalimat yang sering kita dengar. Man huma la yashba'an. Apakah dua orang yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah kenyang? Siapa? Al-awwal talibul ilm. Seorang penuntut ilmu tidak pernah kenyang. Seharusnya tidak pernah kenyang. Wathani talibud dunia. Seorang yang mencari dunia tidak pernah kenyang. Maka kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka hendaknya kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.